Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kami kedatangan tamu spesial, kawan lama, dan beliau baru-baru ini menyelesaikan studinya di International University of Africa atau Jami'ah Ifriqiya Al-Alamiyah. Masya Allah. Ahlan, Syekh Ipul. Gus Ipul kayaknya, Gus Ipul. Adalah kita bertiga yang kasih Iya. gelar gitu. Guys, Terakhir ketemu 2017 ya? 17 ya. 17. cuman Marina ketemunya terakhir 2020. Oh, sempat ketemu berarti sebelum mandi, sebelum pandemi ya. Oh, sebelum corona. Pak ya pas liburan itu datang akhir 2019. tahun 2019. Pak Iya. 2020 sempat ketemu. Itu hari kan sama-sama di Mahat Albir, Unisma Makassar. Berarti kalau 2017 itu saya semester berapa itu ya? Semester Mustawasani mungkin ya? Mustasani ya? Karena saya waktu itu masuk KPI sama beliau kan. Iya, 2017. KPI Cocok. 2017. Nah, saya musta awal saat itu di IDAT. Kita 2017 2017. KPI. Oh, cocok Iya. berarti 2017 ya. Semester 2 KPI. Iya, kan Ya. senior ini. Senior. Suhu. Suhu. Iya. Senior jadi junior. Wih. Iya. Iya ya. Lebih duluan kita selesai ya. Nah, gitu. Lebih duluan. Kita dari berapa selesai? Baru-baru ini ya. Wisuda kemarin Mei 2022. Mei 2022. Tunggu jasa sampai Agustus. Alhamdulillah. Juga prosesnya. Kita kemarin 10 ya, 10 2021. Iya, 2021. Iya. Berarti sudah berapa bulan ini di Indonesia? Sudah Datang di Indonesia awal September. awal September berarti Sekitar 5 bulan lah. ya 4-5 bulan ya, 4-5 bulan. Kerinduan di kampung sudah. Iya. Datang di kampung dulu. Ah. Apa namanya? Refreshing, apa namanya? Lihat Mengobati foto. rindu. Iya. Lihat. Sampai bosan baru keluar lagi. Tapi Lihat bumdes. kondisi gimana kondisi? Di sana kan kabarnya panas sekali ya, Di mana? Di Sudan. di Sudan ya? Kata orang Atau- Sudan itu cuma dua. Ah. Apa namanya? Musimnya cuma dua. Panas dengan panas sekali. Oh, di Indonesia dua juga tapi kemarau sama hujan. Sekarang Cuman musim di Sudan itu terkadang ada juga musim dingin sampai 8 derajat. Salju berarti atau? Tidak ada sampai salju, cuman di sana itu dinginnya itu Ah, dingin tapi kelembaban udara tidak ada. Hmm. Kalau musim dingin kaki pecah-pecah, bibir, ya kan. iya. Kalau panas biasa sampai 48 derajat. Gimana panasnya itu ya? Berarti Sedikit lagi tuh mendidih tuh, Dik. Mendidih. Iya, ruangan-ruangan Di ruangan-ruangan itu kalau harus ada Oh, yang namanya jelas. cooler. Cooler itu seperti apa namanya kipas, tapi kipas itu bisa menyemprotkan air seperti itu kan. Airnya diputar supaya bisa jadi suhu yang dingin, cooler. Karena di daerah sana itu saya lihat ketika musim panas itu orang-orang itu rata-rata pakai cooler karena kalau pakai AC itu mungkin udah cukup kali ya. Udah cukup ya karena hawanya saja Hawanya tuh. sama- Iya. Mungkin apanya namanya oksigennya cepat habis. Iya. Kalau ini memang terasa semburannya kayak hujan rintik-rintik begitu ya. Bukan, iya biasa kayak hujan rintik. Cuman lebih halus lebih gitu. halus. Iya. Jadi kalau habis kan tinggal di air aja kan. Oh, sisa Diisi air, ya kan. Kalau beda dengan apa? Dengan AC gitu kan dia pakai apa? Freon gitu kan. iya. Iya. Cuman kalau cooler itu yang dinginnya itu air. Habis diisi lagi. Jadi lebih irit. Berarti pas awal-awal di Sudan ini adaptasi suhunya itu dulu gimana? Nggak sempat disakit. Pakian juga ya. Nggak jadi. Pernah itu apa ada cerita kan? Ah, Pas baru mendarat dari kita kan terbang Indonesia, Qatar, apa namanya? Sudan. Sudan. Terasa di Qatar. Transit di Qatar kan. Iya. Pas turun di Sudan itu, wah, Langsung terasa orang-orang ini bedanya. apa namanya? Saling lirik satu sama lain kan. Kan pas keluar bandar panas banget, naik di bis panas Mungkin banget. maksudnya bagaimana perasaanmu Cika? Ya, gimana perasaanmu Cika? Oh. Apa namanya, kayak ada rasa menyesal gitu, mau bertahan ini 5 tahun di Sudan ini. Ternyata sampai begitu juga ya berpikir. Berpikiran seperti itu. Karena soal cuaca ya. Cuacanya betul.
Ini hafalan juga kurang. Berarti dikompres aja itu pakaian, ada es di dalam. Songko baru ada es di dalam. Kalau anu kan yang pertama itu kayak cuaca, Iya, iya. kemudian apa namanya, kendala itu kan bahasa kan, Iya alat betul. berkomunikasi, Adaptasi awal itu ya. adaptasi awal itu Cuaca, bahasa. Karena kita kan anak-anak Albir kan, otomatis kan yang tinggal di asrama itu tiap hari bercakap bahasa Arab. Kita belajar 2 bahasa Arab sampai di Sudan itu, istilahnya kita udah belajar 2 tahun sampai di Sudan itu kayak tidak paham apa-apa orang bicara kan. Oh berarti bahasa lokal ceritanya. Istilahnya lahja kan, Lahjanya, oh. lahja tersendiri gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi Nah, soal apa namanya kosakata yang digunakan sama, tapi soal bahasa saja yang beda. kosakatanya agak fusha, Mm-mm. cuman seolah-olah agak dipelintir. Oh, Huruf-hurufnya itu contohnya kayak kola, gola, ya kan? Ngeri juga ya. Kemudian kan kalau bahasa Pusa kan, ah, contohnya kita mau nanya orang, siapa namamu kan kalau bahasa Pusa itu masmuk. masmuk. Ayo, ayo. Tapi kalau orang-orang di sana, ismuk menu. Ismu kaman. Ismuk menu. Ay. Ismuk menu. Ismuknya. Terus juga kalau Itu Fusha itu di sana itu. sebenarnya itu bukan bahasa Amia. Pusa. Oh, iya. iya. Bahasa Amia istilahnya. kan? Amia ya, ya. Bahasa daerah. Bahasa daerah. Hmm. Contohnya orang juga apa namanya? Mau kemana? Mau kemana? Kalau bahasa Arabnya kan ilaina tazam kan. Lain atau zat. Cuman kalau di sana orang-orang masyuin. Masyui. Ya, kita seolah-olah berpikir, rugi saya belajar bahasa Arab 2 tahun di Mahat ini ya kan. Iya, iya, iya. Sampai sini kayak tidak terpakai gitu kan. Tapi saya kira Sudan itu menjunjung tinggi Ya. bahasa Fusha ya, atau Ya. gimana? Atau memang Memang apa namanya? Menjunjung tinggi bahasa Fusha dari segi mufradat. Mm-mm. Akan tetapi kan bahasa itu kan sama halnya dengan bahasa Indonesia. Iya, iya. Kan umpama kalau bahasa Fusha dalam Indonesia itu harus SPOK ya kan. Iya, betul, betul. Subjek, predikat, objek, keterangan. Keterangan. Contohnya mau kemana ya kan? Hendak kemana kan Anda pergi? Iya, iya. Kalau kita pakai bahasa itu juga di Indonesia kan orang akan ketawa juga kan. Siapa Terlalu namamu? rapi. Iya, terlalu rapi. Ya kan? Formal sih. Terlalu formal kan. Jadi kembali kepada apa namanya? Bahasa-bahasa sehari-hari gitu Iya, kan. iya. Berarti itu dia yang paling dirasakan Iya. ke sana itu. Bahasa sama Kemudian juga apa namanya? cuaca. Kultur, budaya kan. Budaya. Istilahnya budaya yang paling beda apa? ah, Apa yang paling beda sudah dengan Indonesia? istilahnya bukan apa ya? Kalau berbicara budaya kan setiap negara itu punya budaya tersendiri, Iya. apa namanya? Punya kultur tersendiri. Kan kebetulan di KPI itu ada budaya. Ya. Ilmu budaya dasar IBD. ISBD, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Itu dipelajari soal budaya-budaya Budaya-budaya. orang Indonesia, tapi Orang Indonesia. tapi skopnya kalau internasional gimana? Ya. Terutama di Sudan. Kalau budaya, istilahnya di perbedaan budaya itu sangat nampak kalau di sana kan. Hmm. Kental ya. Mental sesuatu yang kita anggap biasa itu di sana bisa jadi aib. Oh, Begitu pun sebaliknya. begitu ya. Contohnya pakai sarung kan. Pakai sarung, Iya, ya. Pakai sarung di Indonesia itu keluar rumah itu biasa-biasa aja, pergi sholat pakai sarung. Bahkan di sebagian tradisi itu kan sesuatu yang ya, Iya. betul. Cuman kalau di Sudan kita keluar rumah pakai sarung itu aib. Aib. Karena dianggap ini habis selesai buat hubungan badan. Oh, Iya kan? pengantin baru ini, pengantin baru. Pengantin baru ini siap tempur. Iya, iya, iya. Oh, sudah siap. Iya, iya. gitu ya. Begitupun sebaliknya kan kayak kita di Indonesia kan. Ada sesuatu yang kita anggap aib di Indonesia itu adat-adatnya orang-orang di sana seperti itu kan. Makanya jelas sekali kan Allah berfirman kan. Iya. Wajalnakum syuban Lita'arufu. lita'arufu. Masya Allah, betul, betul. Ya adat, permasalahan adat, bahasa, cuaca itu permasalahan yang paling populer di Iya. kalangan apa namanya? Mahasiswa. Sudan, mahasiswa Indonesia Ah. yang datang ke Sudan. Tapi itu berapa lama itu waktu yang dipakai untuk beradaptasi juga? Oh, gini kebiasaannya orang di sini. Ya. Kemudian kira-kira tubuh dengan cuaca sudah bisa bersahabat, sama bahasa juga. Oh, Oh kalau bahasa ya sekitar setahun itu sudah Setahun. bisa kan. Ini jadi informasi Karena- juga ini buat iya, Ya, betul, betul. Iya, Ah. dia mau belajar kan. Karena apa namanya? Istilahnya kan betul yang dikatakan apa namanya para ahli bahasa kan. Hmm. Bahasa itu harus dibiasakan dengan ahlinya.
Man la yumaris lugha ma'ahliha falaysa an yutkinaha. Barang siapa yang tidak membiasakan bahasa itu Nanti dengan subtitlenya. ahli, ya kan? Iya. Dia tidak akan bisa mutkin di dalam bahasa tersebut karena memang terkadang yang kita baca sehari-hari itu bisa jadi beda penerapannya Betul. mereka. Kosakata yang mungkin kita anggap ini biasa di kalangan Biasa. dunia pendidikan, cuman di sana itu biasa tidak terpakai. Iya, penerapannya beda. Penerapannya beda, Kurang tepat juga. kurang tepatnya. Seperti yang saya jelaskan tadi kan. Iya. Dan seperti itu. Itu kalau bahasa sekitar setahun. Cuman kalau Soal cuaca. itu kayaknya Cepat itu ya? agak susah kalau cuaca. Oh, susah. Agak lama nih. Soalnya kan, Bahkan mungkin sampai selesai masih beradaptasi mungkin. ya masih beradaptasi. Soalnya panasnya, Iya ya. panas banget. Panas sekali tuh kalau 40-an itu. 45, 48 sempat 48. Kalau kita 20-an ya, 28. Kalau di Iya, Makassar main-main 20-an lah kalau 30-an. mentok 33 Iya. kadang-kadang Iya. di Makassar kan. Betul. Dingin sekali. Tapi kalau musim dingin cuma sekitar 3 bulan. Oh. Berarti lebih banyak menikmati panas ya. Selebihnya panas dan panas sekali. Tapi berarti libur ya di panas sekali. Oh, enggak, libur enggak. Enggak ya? Nah, yang panas sekali itu kayak bulan Ramadan. Ramadan kan istilahnya kata Ramadan pun dari orang tua. Iya. Yang sesuatu yang panas Pak. Berarti gambaran Ramadan itu betul terasa ya. Yang terasa. Iya. Jadi apa namanya? Kalau umpama Ramadan itu di masjid kan yang biasanya yang AC-nya lengkap itu masjid. Iya. Iya. Orang-orang pada tidur di masjid. Iya. Istilahnya tempat istirahat itu masjid di Sudan itu. Kalau asrama kayak di mungkin asrama, aduh, tidak tercover ya. tidak tercover. Kecuali Maksudnya yang tidak- apa namanya? Yang kamar yang istilahnya kan mahasiswa Indonesia punya inisiatif kan. Iya. Kalau umpama musim panas nih, ada yang rakit cooler sendiri. Oh, Wih. iya betul. Berarti sampai Jiwa-jiwa survivalnya memang Survivalnya tinggi ada. memang. Iya. Keluar di semua skillnya. Keluar semua ya pokoknya skillnya. Iya. apalagi nonton tutorial. Ada juga yang kadang-kadang beli cooler. Contohnya patungan sekamar untuk beli cooler kan. Karena Dan memang itu kalau panas, belum di cover sama ini, oh enggak, kampus. enggak di cover sama kampus. Palingan yang di cover sama kampus itu kipas angin. Kipas angin. Ya, nah di sini apa namanya bedanya di Indonesia dengan Sudan itu? Ah, Kalau kita putar kipas angin dalam keadaan yang panas, otomatis kalau ada kipas angin dingin. dingin. Di Sudan kalau kita pasang kipas angin makin panas. Woi. Oh. Itu karena udara. Karena ya. udaranya yang diambil kan. kelembabannya tidak ada. Iya. Oh iya. Karena kan kipas hanya mengambil udara di Ya, sekitar kan. ya, sedangkan di sana panas. Ketika kita pakai apa namanya kipas makin panas. Makin panas. Istilahnya kipas itu yang menyebarkan panas kan. Iya. Kayak kayak panggang Sama saja. kayak panggang sate ini makin dikipas makin membara ini. Semakin ya semakin apa? Ibaratnya kayak semakin dilempar panas gitu. Ya, Iya. makanya orang-orang itu lebih suka pakai cooler sebenarnya. Di lain sisi memang apa namanya irit, Iya. kemudian ya, Irit. terbukti Listrik ya. listrik sumber daya. Iya. Saya ada pertanyaan. Gimana kalau mahasiswa misalnya mau kos? Bisa. Biaya hidup Biaya ya. hidup. Biaya hidup gimana di sana? Makanan, nasi goreng ada enggak nasi goreng? Nasi goreng tidak ada. Bakso? Bakso ada. Ada. Juga jadi masalah. Apa yang bakal? Sekarang itu soal ya, apa namanya? selera soal makan. kuliner. Ya, Kuliner. Itu kan jadi tantangan tersendiri. Ya, kan? betul. Gimana? Yang diantara apa namanya yang saya lupa tadi itu yang tantangan awal-awal di sana itu Makan. Makanan. roti full, ada yang full kacang-kacangan kan, Iya. Full. full Nah, terus. ada. Jadi kan kalau di apa namanya di saya kan pertama masuk itu pagi, sarapan pagi kan. Kita kan biasanya di sini sarapan pagi itu ya nasi. kan. Nasi. Orang Indonesia kan kalau bukan nasi tidak kenyang. Tidak makan. Tidak makan. Sudah makan belum? Tidak dianggap. Ah. Di sana kan orang Indonesia itu pas datang apa kan makan roti, roti ish namanya. Ini kan roti-roti seperti ini tidak bisa lama dibiarkan. Kalau 10 menit dibiarkan di tempat yang berudara langsung keras. Oh, Roti-roti iya. bantal kan. Hmm. Itu dimakankan pakai ada kacang-kacangan itu full namanya. Ya, dimakan. Itu diisi, kayak selainya ceritanya. Ceritanya kalau makan roti ya. Cuma kalau di sana orang itu dipotong apa namanya? Sepotong-sepotong dicolek begini makan lagi. Itu yang colekannya itu yang itu tadi kacang. Ya, kacang-kacang. Oh, iya. Nah, itu juga kan
tidak biasa kan orang-orang Indonesia makan kacang-kacang seperti itu kan. Iya betul. Ada mungkin dari rematik juga. Iya, biasa sakit perut itu orang yang kalau tidak biasa kalau kacang-kacang. Oh, berarti butuh punya sel lama Butuh juga ya. banyak lama ya. Itu berapa lama kalau soal makanan di sana? Tadi kan kalau makan setahun itu sudah bisa lah. Setahun ya? Oh, lama tuh setahun. Iya lama itu. Istilahnya kan- Tersiksa kita kalau tidak punya kesabaran. Iya. Sekali. Mungkin Belum kalau lagi yang- antrinya. Oh, antri juga ya kalau. Oh antri. Pokoknya bisa subuh antri. Ngerinya? Oh cuman memang cepat sarapannya jam-jam 6 mungkin Jam sudah 6, sarapan. Jam 7. Iya. Iya. Terus kan kalau umpama sarapan pagi kan pakai telur pakai apa namanya ini? Pakai roti. Roti. Ya itu tadi penyakitnya orang Indonesia kalau bukan nasi Nggak terasa tidak makan, kayak tidak makan. Makan nasi ya makan roti jam-jam 7, jam 9 lapar lagi. Ay. Ada nggak orang yang antum kenal? Yang apa itu? Kuasa binti dan laki ini nama. Ya tidak nawa. Sahih kalau kasir. Asbahana hifan. Kasir minatullah. Oh. Banyak apa namanya yang misalnya datang kasir dia kan gemuk, Gemuk. badannya bagus. Lama-kelamaan langsung apa? Tidak kondusif. Iya, iya. Makanannya tidak bersahabat, kemudian Ya, beban pikiran juga ya. Pikiran Iya, iya, iya. di faktornya kan kayak gitu. Belum lagi bahan pembelajaran mungkin. Pembelajaran. Iya. Pikiran lah. Nah, itu juga pembelajarannya itu. Ya, itu tadi bahasa. Bahasanya. Istilahnya kan kalau kita belajar bahasa Inggris, translate Arab. Wih, Contohnya kita kan belajar bahasa Inggris di kelas, kan sesuatu yang wajib itu belajar bahasa Inggris kan. Nah, berarti bahasa internasional di Sudan juga Inggris juga. Inggris. Inggris juga ya. itu second apa bahasa Bahasa second ya, bahasa secondary. Hmm. Bahasa yang kedua, bahasa Inggris cuman ya utama itu dipakai bahasa Arab. Hmm. Di dalam perkuliahan pun seperti itu kan. Iya. Wajib belajar bahasa Inggris tahun semester 1 sampai semester 3. Iya, setahun setengah Itu berarti dia ya. punya apa namanya? Punya khusus Khusus. program khusus apa? gitu? Program khusus. Jadi kampus itu memiliki program khusus namanya Madda Mustarok. Apa namanya? Materi-materi yang Yang gabungan. Yang wajib diikuti Yang wajib. Semua Semua. fakultas, semua jurusan wajib. Yang bahasa Iya. Inggris, Terutama yang agama, dari luar negeri. ya, Mata kuliah wajib lah. mata kuliah wajib. Iya, iya. Bahasa Inggris, akidah, apa namanya? Hafalan Quran. Apapun jurusannya harus Apapun belajar itu. jurusannya harus belajar itu. Iya, iya. Oh, sama kita di kampus kali ini semua harus belajar Ya. Muhammadiyah. Ya, Iya. istilahnya harus jadi apa namanya? Walaupun orang itu jurusannya teknik, apa namanya kedokteran, Iya, iya. harus ada landasan agama Iya. supaya istilahnya kan memang salah satu tujuannya kampus itu kan untuk mendakwah gitu kan. Iya, kalau kita di sini harus belajar Pancasila. Ah, betul. Iya, Itu. Pancasila dan Saya keluarga jadi negara. nasionalis ya. Supaya Penanaman ideologi sejak dini kan. Betul. Iya, iya. belajar bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Iya. sama plus karena kita swasta belajar ke Muhammadiyahan. Iya itu. Bahasa Inggris juga kayaknya wajib juga ya semester awal itu. Iya, Iya. semester 1-2, iya wajib juga. Karena kan bahasa Inggris kan apa namanya bahasa internasional, Ya. kan, bahasa dunia lah. Ya, wajib. Ya. Kita kan di KPI kemarin sempat belajar bahasa Inggris juga. Iya, Wajib. iya wajib. Mata kuliah wajib sebenarnya itu. Iya, iya. Iya. Nah ini mungkin untuk teman-teman yang ada keinginan ke sana, mungkin ada pesan-pesan sebelum kita ngobrol soal background pendidikannya beliau nih, soal bahasa. Mungkin ada pesan-pesan untuk mahasiswa yang mau berkuliah di sana, mungkin ada tips-tips atau apa begitu. Ya. Kalau apa ya? Kalau umpama kan kita tahu dulu jalur ke Sudan itu kan banyak. Ada yang istilahnya dari Kementerian Agama, Iya, ada yang MOU, yang apa Memorandum of Understanding, kerjasama ya, kan? kerjasama. Nah ada juga yang mengikuti orang-orang apa namanya Sifaro. Apa sih Sifaro? Apa namanya? Kedutaan. Kedutaan, betul. Nah kalau umpama kita ikut jalur Kementerian Agama, itu otomatis kita harus ikut seleksi, Seleksi. ya kan? Minimal kita belajar dari pelajaran sebelumnya, minimal hafal Al-Quran 2 juz. 2 juz. Berba- Bebas itu 2 juz. 2 juz bebas. Bebas. Iya. Cuman yang muncul di soal itu juz 1 dan juz 30. Dengan juz 2 kadang-kadang. Iya, iya. Ya. Iya. Ah, ini bocoran. Bocoran. Betul. Bocoran buat teman-teman. Kemudian apa namanya? Bahasa Saya Arab. bisa tahu. Karena dijalani kan. Sudah dijalani. Iya, dijalani. Ini kan pengalaman. Orang dalam. Dalil itu tidak bisa dibantah. Nah, itu yang saya mau tanya. Udah sejuang. Ah, betul.
Jus umin. Cocok. Kemudian kan kalau umpama berbahasa Arab itu harus aktif. Kalau umpama kita ikut seleksi kan. Karena memang semua bentuk soal baik itu lisan dan tulisan ataupun esai itu dalam semuanya 100% full Arab. Full Arab dia. Full Arab. Kemudian pelajaran agama juga kayak fikih dasar, akidah dasar. Yang di dalam bentuk soal itu kan. Iya. Kemudian apa lagi? Ya hadis dasar. Hadis dasar. Itu semuanya muncul di apa? Di soal-soal ya. Nah, Ujian tes. itu ketika kita mau ikut seleksi. Beda dengan halnya kalau kita mau ikut kerjasama. Iya. Karena Ini kalau kerjasama maksudnya dari antara organisasi. Contohnya Oh, iya. beberapa organisasi besar di Indonesia kayak Muhammadiyah. Muhammadiyah. Dia terkadang mengirim kader. Oh, Kemudian Wahdi Islamiyah Wahda Islamiyah. juga mengirim. Kemudian partai dan sebagainya kan kayak PKS juga Iya, tuh iya. mempunyai jalur. Jalur ya. Nah kalau umpama jalur ini itu mereka yang apa namanya yang atur. Kemudian ada juga yang jalur yang lewat apa Yang namanya? sifaro tadi Sifaro. kedutaan. Kalau ini sifatnya semacam Kalau ini rekomendasi. sifatnya ini sebenarnya Prestasi ya. apa namanya kalau ada orang berpengaruh kan yang dulu kerja di apa namanya Kedutaan. Sifaro, cuma sekarang sudah tidak. Akan tetapi dia punya nama di dalam kampus yang bisa mendatangkan orang. Tapi itu maksudnya bukan pintu belakang, artinya itu semacam resmi begitu. Resmi. Prosedurnya resmi. Ah, iya, iya. Resmi. Semuanya resmi. Bukan lewat jendela ya. Bukan lihat jendela. Iya, iya, iya. Cuma memang dikasih jatah untuk datangkan orang. Ah, Nah, itu betul, ada betul. jatah Iya. seperti itu. Untuk merekomendasi lah. Ah, Ini untuk kan. merekomendasi. Tapi tidak banyak mungkin dia. Hanya mungkin Terbatas. oh banyak gitu. 20 ya. Lumayan banyak sih sebenarnya itu 20. Banyak, 20 Banyak ya. lebih, bahkan lebih. Itu satu orang. Satu orang. Berarti memang banyak jalannya ya. Banyak Banyak jalan. jalan. Banyak jalan lah. Banyak jalan menuju Sudan. Ya. Kalau Roma bilang banyak jalan menuju Roma. Cuman kalau dari tahu jalannya juga buntu. Nah, itu dia. Iya. Istilahnya apa namanya teman-teman sebagian kan tidak ingin, bukan tidak ingin. Astaga, istilahnya tertutup pikirannya ke sana karena tidak tahu jalan gitu kan. Iya. Tidak Tapi mempunyai kebanyakan jalan. memang sih itu kayak tadi kurang kayak semacam kurang berminat memang Kurang berminat, kayaknya. ya, kurang Iya. berminat. Kayak itu apa namanya Iya. semangat yang sana Ya. sama aja kayaknya kalau kuliah di sini. Mungkin ada semacam pikiran begitu. Jadi sebagian ya. Hah? Siapa tahu. Iya, saya termasuk saya sering ditanya Hmm. kenapa ndak kayak daftar di Mesir, daftar. Ya. Saya jujur ndak tahu sensenya itu kuliah di luar itu kayak Ya. kurang begitu artinya kayak ndak tertarik bilang apa ya gitu. Ya benar juga. Tapi kalau yang bisa di-sharing soal itu, Ya. apa menariknya kuliah di luar Oh. dibanding di Indonesia? Ini mungkin bagian dari motivasi supaya teman-teman Sebenarnya Kemarin motivasinya apa sebenarnya? Iya. kuliah di Indonesia dan di luar itu punya plus minus tersendiri kan. betul. Sekarang kan kita kan waktunya kuliah di Indonesia kan lihat orang-orang yang apa namanya alumni Timur Tengah, masya Allah kan. Iya, betul. Istilahnya di sisi karena apa namanya? Karena mereka itu mempunyai apa namanya keilmuan, Keilmuan. Esensi keilmuannya esensi gitu. keilmuannya Iya, iya. ya kan. Terus mempunyai apa namanya? Lisensi, saya Lisensi. baru paham. Iya. Lisensi itu LC. LC, licence. LC lulusan Sudan. Lulusan Cina. Oh iya. Langsung ceramah. Langsung ceramah juga. Banyak yang langsung ceramah. Ya, apa istilah baru itu ya? Lulusan Saudi. Iya. Lanjut tadi. Istilahnya kan kayak di Ma'had kan, dimanapun kita lihat orang-orang yang istilahnya alumni Timur Tengah kan, masya Allah kan. Di lain sisi itu yang menarik apa namanya menarik hati untuk bisa nggak sih kita ke sana ya kan? Iya. Bisa nggak sih kita juga seperti dia? Apalagi kan di Ma'had kan banyak dosen-dosen kita sebelumnya itu. Yang memang yang kayak memang secara langsung orang-orang memotivasi dari ya. sana, yang orang memotivasi. Iya. Istilahnya memberikan edukasi bagaimana sih memilih. Minus. Ya, Di Sudan. dan dia memang dari bukan sekedar gelar, dia bisa membuktikan keilmuannya di hadapan kita ketika mengajar kan. Iya. Itu menjadi motivasi tersendiri kan. Mm-mm. Ada mempunyai motivasi, pengen juga. Dan itu kemarin kan saya punya pengalaman juga. 2016 kan sempat daftar sama Arinal juga. Iya, Ya kan? Sempat ya Pak daftar, enggak bilang Saya bilang. sempat. Oh sempat Saya daftar ya. sama beliau. Kalau ini antum pernah daftar? Kalau saya tidak. Enggak pernah ya? Tidak Oh. pernah. Saya dulu. Cuma sering tanya-tanya tuh bilang bagaimana Ya. prosedurnya. Cuma itu waktu yang membuat saya tidak mau daftar karena memang apa namanya orang tua tidak support, jadi saya Iya. penuh dengan Tidak mau terlalu jauh ya. tidak mau terlalu jauh. Iya. Kalau saya sebenarnya kemarin tembak Madinah. Ya. Dina.
ada 2 opsi. Ya. Karena Madinah kemarin kebetulan tidak buka. Ya. Mm-mm. Nah, kan Sudan. Ya. Terus Sudan. Oh oke. berdua sama-sama itu. Saya Sempat. sempat begitu pendaftaran kedua, atau pendaftaran kedua ikut ya? Ikut juga. Oh, 2 kali tes berarti baru Dua bisa kali lulus. Nah nanti di dua. Baru ya. Nah yang kedua itu saya tidak ikut. Saya bilang, waduh sudah jalan ini semester kan. Ya. Oh jalan semester di Mahat. Semester 2 oke. Yang di Kita KPI ya berarti ya? Iya. Di Oh, Mahat iya. kami semester 3, Mustafa Salis, Iya. sampai Sampai semester 2. KPI-nya. Ya, istilahnya saya umur kan. Oh, Iya, betul. iya. Nah, itu juga sempat kan itu hari kan. Di 5-nya ya? Ya di 5. Aduh. Kemudian ada teman Nur Hidayat. Nur Hidayat Ah, ini iya. kan. Iya. Pun, Apa sekarang? dia sekarang kuliah di Abha, di Abha. King Khalid University atau Ah. kan. Pun ya daftar. Bisa, ijazahnya 3 tahun bisa, masih bisa. Oh, Ya kan, ini maksudnya dari SMA? SMA. Oh, Oh, iya, 3 SMA tahun. kan Batas jadi. batasnya sebelum-sebelumnya 2 tahun. Iya iya. Ah, 2 iya. tahun setelah lulus itu sudah tidak bisa. Tidak bisa daftar Tidak ya. bisa lagi. Cuman tahun pertama kan tahun 2016. Hmm. Pertama kali kami tes sama Rinal itu ijazahnya pas 2 tahun. Sudah tahu. Nah, tahun depannya lagi Sebenarnya sudah tidak ada minat sebenarnya karena tidak bisa. Iya karena ini kan sudah tidak ada harapan gitu kan. Iya, iya. Ijazahnya kan sudah lewat 2 tahun. sudah lewat betul. Cuman betul. kebetulan tadi Nur Hidayat ada kata Kasih kabar. kabar baru. Ijazah maksimal ijazah 3 tahun. Iya. Ada kesempatan lagi kayaknya ini. Ah, Kita coba lagi, alhamdulillah lolos. artinya sudah jalannya memang ya. Memang jalannya. Ah, iya betul betul. Dulunya kita daftar Mesir yang cuma nggak lolos, daftar Sudan, lolos Mesir juga. Oh, yang tes 17 keduanya itu. Iya. Di awal itu Sudan. Ya. Antum daftar Sudan Nah, itu hari yang tes pertama iya tes pertama. Sudan ya. Sudan. Hmm. Namanya sebenarnya Madinah. Itu dalam list cita-cita. Cita-cita. Iya iya iya. Ya. Resolusi tahun Resolusi. yang dulu ya, Tahun berikutnya. yang dulu ya. Ah, betul betul betul. Saya dapat kabar sebenarnya kenapa pilih Sudan. Mm-mm. Saya dulu gejolak Mesir Sudan itu kan gentar. Ya, gentar sekali. iya. Betul. Jadi katanya dibilang Sudan itu original lah. Bahasanya masih Iya. masih bagus. Sudan, bagus. Sudan. Sudan. Terus juga ada doktrin Nah, doktrin yang masuk kalau siapa yang mampu bertahan di Sudan. ya. Karena Satya Ishkula. Mana di Sudan? Soal itu makan. Masya Allah. Siapa yang bisa hidup bertahan di Sudan bisa bertahan di semua tempat. Nah itu tadi soal itu yang 2 suhu itu ya. Suhu, Panas dan ya, panas sekali. Hidup juga. Dan kulinernya. Ya, kulinernya juga. Kemudian apa namanya? Ya itu juga salah satu motivasi kan yang selalu para asatidz, dosen-dosen kita sebelum kasih paham kalau mau belajar bahasa Arab itu ya ke Sudan katanya. Tapi ini saya potong, kalau soal budaya masyarakat di sana menerima orang asing itu gimana? Maksudnya welcome atau agak jaga jarak atau gimana? Orang-orang Sudan itu terkenal dengan orang-orang yang sangat ramah. Ramah ya? Ramah, sangat ramah. Hmm. Kami 4 tahun Nggak di ada sana. oknum ya? Oh, oknum ada. Saya kira kan. Jadi, nah, Di mana-mana oknum kayak ini gitu. semakin banyak istilahnya apa keadaan orang-orang Sudan itu berubah apa sejalan dengan berubahnya gesekan politik. Kondisi Jadi, geopolitik ya. ekonomi. Oh, ngerti. Ketika saya datang di Sudan tahun 2017, Mm-mm. orang-orang Sudan itu sangat ramah. Iya. Ramah semua, hampir 100%. 90%. Sama dengan orang asing. Ramah dari dengan mana orang pun. asing, ya. Mm-mm. Iya. Oke Pak, oke, kuis itu kalau ketemu kan Iya. bagaimana kabar, sehat kah? Ya Iya, kan, iya, apa iya. ini kan? Ada kan? Ada kah? Iya iya. Ada ngopi-ngopi. Ada ngopi kah? Ah, Nah, itu kan 2017. Setelah 2018 itu kan ada kudeta itu mm-mm. yang menimbulkan gesekan-gesekan sehingga ekonomi apa anjlok gitu kan. Pas ekonomi anjlok 2019 itu tingkat kriminal itu makin besar. Yang dulunya orang-orang ramah, sekarang itu istilahnya kita udah takut kan, istilahnya haromi seperti itu kan. Mm-mm. Apa namanya, banyak Dicurigai. kriminal, istilahnya orang-orang apa namanya, Konflik-konflik ya. Oh. Apa apa bertahan hidup survive ya survive dengan dengan cara yang tidak bagus. Hmm. Kadang-kadang kita dijamret, Oh. Ditodong. seperti itu. ada juga pegang. Ya ada begal, Pak. begal ada. Bukan ji orang sini ke sana. Siapa tahu, siapa Kan tahu. kalau di Indonesia dikenal begalnya itu kan di mana-mana Makassar. Iya. Di Jakarta juga ada begal, tapi ternyata orang di sini juga Iya, yang ke sana. Makassar Iya, mana? makanya Makassar di mana-mana dikenal loh begal ini. Jangan sampai di Sudan orang itu juga Tapi di ada sana. pertanyaan ini, bukan jika antum mantan begal. Saya begal hati. Masya Allah.
Betul betul. Beliau habis ya. Iya. Jadi beliau ini teman-teman sekalian kemarin jurusan ini ya sastra dan bahasa dan sastra Lugar Arab. Arabia wa Adab. Lugar Arabia wa Adab. Fakultas of Art, Fakultas Kuliah Adab. Fakultas Seni. Iya, seni. Seni ya, seni ya. Karena di dalam fakultas itu banyak jurusan. Nah, ini juga apa? Kalau umpama kita masuk ke kayak fakultas saya itu di dalam itu beberapa jurusan kan. Contohnya diantaranya bahasa Arab, bahasa dan sastra Arab. Ada sejarah. Dulu ada bahasa Inggris, bahasa Prancis, kemudian geografi, ilmu perpustakaan, psikologi, terus Psikologi seni ya. psikologi yang Artinya ilmu-ilmu yang tidak pasti ya. Maksudnya dia istilahnya dalam lingkup seni liberal. Oh. Seni liberal kan. Jadi kita itu kalau umpama kuliah kayak di jurusan kami, kita kan di sana masuk jurusan semester 4. Oh, jadi semester 1 sampai 3 itu semua yang mempunyai semua jurusan yang ada dalam fakultas itu pengantar-pengantarnya harus dipelajari. Psikologi awal-awal pengantarnya dipelajari, geografi. Kita belajar geografi. Istilahnya kita kan dari Marcus, Venus, Bumi, masih itu dihafal juga, ada bahasa Arabnya juga. Itu juga Belajar juga. belajar sejarah, ilmu politik. perpustakaan. politik. Kalau politik nggak masuk karena bukan fakultasnya. Oh, yang jurusan yang ada dalam Ya, fakultas. Semua Ayo. pelajaran dasar. Karena kita kan masuk jurusan itu semester 4. Pengantar maksudnya ya, Pengantarnya semua jurusan yang ada dipelajari. Nanti Di awal ya, di awal semester 1 sampai semester 3. Nanti masuk semester 4 baru masuk jurusan. Istilahnya kita untuk satu semester pertama sampai semester 3 istilahnya disuruh melihat jati diri kita di mana sebenarnya. Oh, gitu. Dia bisa memilih. Supaya bisa memilih kan. Tapi sejak awal sudah memilih fakultas. Fakultasnya yang dipilihkan. Oh, dipilihkan. Kalau yang dapat beasiswa itu Dari ini, Kemenak. Ya, semuanya itu dipilihkan fakultas. Dipilihkan. Ada yang kuliah di Rosat, kuliah Syariah, kuliah Alsun, kuliah dan ada juga kuliah kedokteran. Cuman orang-orang Indonesia itu di Sudan kebanyakan orang-orang Indonesia itu di kuliah di Rosat Islamiyah, Pendidikan Islam. Kemudian Syariah, kemudian di kuliah adab, Tarbiyah ada juga fakultas pendidikan. Fakultas dakwah Fakultas dakwah itu masuk di bagian di Rosa Islamiyah. di Rosa Islamiyah. Oh, berarti dia Jurusan semacam dakwah. kayak jurusan Sirah dakwah, Sirah dakwah. sejarah dan dakwah. Kemudian kalau komunikasi ada juga. Komunikasi. Fakultas lain? Kuliah Ilam. Fakultas lain atau Fakultas lain. fakultas lain? Fakultas lain ya. Ada KPI sana. KPI tidak ada. Kemarin itu lanjut Komunikasi Sudan. dan penyiaran Islam. Kalau umpama di sana itu Ilam sendiri kan. Ilham sendiri. Terus kalau umpama dakwah itu dia masuk sirah dakwah. Sirah dakwah. Sejarah dan Dakwah. Dakwah. Kita mempelajari sejarah sambil cara berdakwah kan. Betul. Kalau di sini enggak. Semoga awal itu. Kisah dakwah Jadi di iklamnya yang maksudnya dakwah tapi kita belajar iklamnya. Jadi gimana caranya ini? supaya bisa dikombin kan. Betul. Iya, Nah, betul. kontennya tetap yang dakwah itu tadi, tapi iklamnya lebih banyak dipelajari. Supaya cara menyampaikan. Berarti di fakultas apa tadi? Di fakultas seni, jurusan-jurusannya ada kayak psikologi, Geografi, kepustakaan, geografi. sastra, Geografi ini ya, seni ya? istilahnya kalau masuk di fakultasnya seperti itu. Begitu ya. Geografi kemudian Geografi, kemudian ilmu perpustakaan. ilmu perpustakaan, Sebelumnya bahasa dan sastra tadi ya, bahasa dan sastra. dan sastra. Filsafat. Filsafat enggak. Enggak ya? Filsafat enggak sempat. Mungkin filsafat mungkin masuk di akidah wa fikrul Islami mungkin. Oh, akidah fikrul Islam. Nah, saya mau Fikrul Islami. Iya. kan yang tempat tadi saya cerita soal gelarnya. Gelar. Ya. Kan yang fenomenal kan LC kalau LC. luar. LC. Ya, langsung ceramah. Langsung ceramah. Lulusan Cudan. Lulusan Cudana. Terus. Sebenarnya Ya. kan jurusan apa tadi? Bahasa dan sastra. Bahasa dan sastra. Ya. Itu dia gelarnya. Sebenarnya gelarnya kalau kita lihat ijazah itu BA, Bachelor of Arts. Iya. Ya kan, cuma nanti Artinya sarjana itu, sarjana sarjana. seni. Iya, seni. Kalau contohnya Bachelor Sastra of Art, sebenarnya ya. Nah. Bachelor of Art, kemudian dijelaskan lagi. Jadi contohnya kalau ini kan di bahasa Arab, Bachelor of Art in Arabic Language. Seperti itu yang tertulis di ijazah BA. Iya. Cuman fenomena yang terjadi di Indonesia itu
gelar sudah ya alumni sudahan mau kampus manapun LC. Seperti itu Oh, kan. gitu ya. Iya. Nah, sampai sekarang juga itu saya masih ragu-ragu pakai gelar ini BA atau LC ya kan. Kalau kita lihat ijazah itu gelarnya BA. Oh. Cuman ketika kita Berarti gelar LC ini di Fakultas Tarbiyah atau semuanya tidak ada, Semuanya tidak ada? Bachelor kan artinya sarjana. iya betul Oh. sarjana. Ah. LC itu kalau nggak salah itu gelarnya orang-orang yang kuliah di Mesir. Oh. Tapi kalau di Sudan enggak gitu ya? B ya, diawali B, Bachelor of Syariah, kalau Iya. saya anak-anak syariah kan, Anak-anak syariah. BSH, Iya. kayak Faruzi. Ah. BSH. Iya. Berarti Kalau- pengistilahan di sini dari alumni Timur Tengah itu asumsi di Mesir. saja ya. Mungkin ada memang kayak Al-Azhar kan, Oh iya. pencetusnya mereka kan Al-Azhar dulu mungkin. Al-Azhar. LC. Iya betul. Jadi mungkin gara-gara dari sini terkenal Timur Tengah jadi Iya. disamaratakan. Digeneralisasi bahwa Timur Tengah itu Iya, LC. Iya kan? Tapi kalau kita melihat lebih jauh, khususnya dari ijazah itu BA. Administrasinya gitu ya. Iya. BA. BA. Sama di kita esos Esos. telekomunikasi. Ah. Jadi, Maunya apa Eskom? So, Esos ya. Oh gitu ya. Iya. Iya. ini menarik ini. Apa ini yang menarik ini? Apa yang menarik? Cerita-ceritanya. Iya. menginspirasi kan, menginspirasi. Mm-mm. Ceritanya ini menjadi bahan untuk teman-teman yang apa namanya? Iya, paling tidak yang mau lah ya. Iya. Iya, Yang mau punya belajar. minat lah ke sana tuh belajar. Nah, di sini ada orang gagal dan ada orang sukses. Iya. Tapi terkadang Kita enggak pernah gagal kita. Kalau saya sama Imran enggak pernah gagal. Iya, nggak pernah gagal. Anda pernah mencoba? Saya sudah gagal. Ah, sudah sekali. Tapi ini pertanyaannya, kalau itu kan tadi kalau yang S1 ya. ada rentangnya sekarang 3 tahun. Ya. Kalau S2 S2 ai. gimana, Saya berat? kurang tahu Oh. karena belum sempat anu kan. Ah, iya. Untuk Kalau misalnya kayak kita, tapi memang agak berat kayaknya kalau misalnya jurusan umum, misalnya kuliah dakwah misalnya. Kemudian, tapi kuliah dakwah yang umum, Ya. bukunya buku bahasa Indonesia, kemudian mau lanjut di Sudan, bisa ya, cuman mungkin agak itu justru berat ya. sekarang itu banyak alumni Indonesia yang kayak UIN, itu UIN. lanjut di sana S2 ngambil S2 Oh, di sana. iya. Oh, iya. Yang bahkan ada kayak contohnya ada satu apa? Mm-mm. Mahat atau institut yang Kifal namanya. Ya, di Sudan itu, di Sudan. Iya, institut untuk bahasa Arab ini. Dia itu yang apa namanya? Mendominasikan yang diterima itu orang-orang yang dari Indonesia alumni UIN S1. Pokoknya yang S1-nya di luar Sudan, datang dari Indonesia. Itu Kayak semacam dikhususkan, diprioritaskan nih. Kan untuk seleksinya lewat KBRI ya kurang tahu kan, cuman katanya diutamakan orang-orang yang di luar Sudan. Oh, ini enggak lewat Kemenak lagi, lewat KBRI langsung ya. Iya. Kedutaan ya. Yang market. Iya. Dia mungkin melihat apa Iya. peluang itu. Cuman kalau umpama itu kan jalur beasiswa, cuman kalau mau jalur pribadi yang mau dari manapun boleh masuk. Cuman Boleh, itu Mahal. ya kalau S2 kurang lebih $6.000 sama diplom. Wah, $6.000 itu berarti berapa itu? 90. Hampir 90 100 juta. juta. Kalau S2-nya 44.000. Cuman kalau umpama diplomnya itu kan sebelum S2 harus diplom dulu 1 tahun. Diplom ADI namanya kan. Yang antara S2 dengan S1 itu sekitar kurang lebih $2.000. 2.030-an. Itu ngeri ya. untuk di Jamia yang tempat saya. Ada juga Jamia Quran kan, masing-masing kampus punya apa namanya? Punya budget tersendiri. Iya. Belum biaya hidup ya. Biaya hidup mahal ya. Di sana ada biaya fotokopi. Enggak, atau gimana di sana? Ada juga tugas-tugas makalah kayak di Indonesia itu. Kalau di Sudan Sama ya. ada. Sama ya. Ada. Tapi yang ini kan Ya. setidaknya ada 2 perbandingan. Ya. Pernah kuliah di Mahat, Ya. kuliah juga di sana. Ya. Apa yang paling mencolok perbedaannya? Apa yang paling kontras dari metode belajar atau dari cara mengajar dosen? Betul. Kalau yang saya perhatikan, kalau masalah diskusi ilmiah itu lebih Di dalam kelas di maksudnya. dalam kelas itu saya lebih saya unggulkan kampus Indonesia. Artinya Karena lebih dialogis begitu ya kalau di Indonesia. Lebih apa? Lebih aktif. Lebih aktif. Dinamis lah. Dinamis, iya. Ditanya tuh. Ya. Iya. Istilahnya apa namanya? Lebih teratur. Kalau di sana itu selama saya kuliah 5 tahun, Kayak diceramai. istilahnya kalau istilahnya seminar seperti ini kan, satu orang maju,
Ya yang lain pulang-pulang aja, dengar begini aja. Setelah itu selesai, tidak ada Tidak pertanyaan. ada tanya jawab gitu. Yang mau bertanya silakan, cuman lebih banyak yang tidak mau bertanya. Dan tidak dipaksa juga. Yang dipaksa, cuman terkadang ada juga yang aktif. Oh iya. Cuman dari kondusifnya itu lebih bagus di Indonesia. Lebih hidup Lebih diskusinya. hidup, diskusinya lebih hidup. Karena kebanyakan di sana itu dosen masuk, dengar, menjelasin, bertanya, keluar. Adapun kalau disuruh tugas makalah itu, yang seperti makalah di rumah di asrama dikerjain, store Store gitu langsung. aja. Tidak diberikan penilaian di kelas gitu. Oh tidak, itu terserah dosen dibawa kemana nilainya nanti lihat pas ujian. Oh, Seperti itu ya. Jadi tidak dikritik misalnya sudah di store tugas ini, Tidak. ini yang kurang, Tidak atau dikritik. revisi, tidak ada gitu ya. bisa jadi maunya dosen memang ya. Iya di sana. Kalau salah-salah dah nilaimu semester di akhir semester. Tapi sama kalau lama jam pelajarannya itu sama. Jam Rentang pelajaran itu 1 jam pelajaran biasanya berapa sekitar menit? 2 jam. 2 jam. 1 jam 2 jam ya. 2 jam. 2 jam satu mata kan satu histor. Coba. Sekitar 2 jam. 2 jam ya. Berarti soal interaktif juga Ya. interaksi dosen dengan Hmm. itu mungkin hanya berlaku di di S1 Satu. atau kalau di S2 dia sudah diberikan kesempatan untuk Ya. menganalisa. Ya. Kalau katanya perbedaan S1 sama S2 kan Hmm. satu. S1 itu dia Lebih banyak Lebih memahami banyak saja memahami. konsep saja. memahami konsep. Ya betul. Yang kedua kalau S2 dia Sudah harus bisa menganalisa. Analisis. menganalisa konsep. Yang itu ya betul. Iya. Kalau Gimana kalau di sudah itu yang saya dengar dari teman 1 tahun itu masuk kelas, 1 tahun itu menulis, fokus menulis Karya ilmiah ya. karya ilmiah. Karya di- S2 S2 itu tesis ya? Tesis Tesis. ya. Ya. Oh gitu setahun belajar Ah. kuliah, setahun lagi tesis. Tesis. Berarti Oh. kemarin sudah tidak sepadat dengan S1 ya. Anda sepadat lagi. Fokus pada penulisan Hmm. karya ilmiah. Dia punya standar khusus ya. Ya. Kalau Di kampus untuk menulis kayak misalnya di skripsi, iya ada standar. Oh di Sudan ada skripsi. Skripsi ya. Kami juga sempat tulis skripsi itu tahun semester 7, akhir semester 7 Iya. sama semester Jadi 8 itu. seminar juga gitu, seminar penulisan. Ada juga ujiannya, ujian Ujian skripsi. skripsi. Atau hanya menulis saja, Menulis kemudian dikoreksi. dikoreksi, tapi tidak ada ujian. Tidak ada ujian. Oh. Sebagian kampus ada, sebagian jurusan ada. Tapi di Di tempat kami itu Tidak ada. Tidak ada, cuman kalau kayak anak-anak psikologi itu mungkin dia disuruh praktek di rumah sakit, istilahnya yang berkaitan dengan kejiwaan mungkin ya. ya. Anak-anak pendidikan itu magang istilahnya. Oh, berarti tergantung jurusannya. Tergantung jurusan beda-beda. Oh iya. Dikirim ke sekolah-sekolah SD yang Ngajar sudah- ya. Kayak di sini kayak KKP begitu tuh. KKN lah. KKN ya itu. Nah, KKN di sana ada. Oh, KKN ada, cuman Tergantung pada dasarnya jurusan. ada dikirim ke pelosok, Pelosok. Jadi pelosok SD gitu kan. Ah. Ada juga pelosok di Sudan ya? Banyak. Oh, Setidaknya. sekira Indonesia sejarah pelosoknya. Lebih banyak pelosoknya di sana. Betul. Oh gitu ya. Dikirim ke pelosok, cuman beberapa 3 tahun terakhir, 2 tahun terakhir itu pengiriman mahasiswa KKN itu tidak ada lagi disebabkan pandemi kan. Pandemi kemarin. Oh iya. Nah, pandemi memang merubah segalanya. Betul. Jadi kemarin itu yang harusnya KKN ke pelosok, KKN-nya diganti mengaji di masjid selama 1 bulan. Wih, itu. Oh, itu yang kita dapat itu. Ya, yang dapat mengaji, saya dengar ceramah, Wajib khatam. ya ada pembekalan itu kan dia Bukan dia 40 kali khatam. Kayak Fahmi, ayat Ayat-ayat. ayat-ayat cinta. Tahu kan? Jadi misalnya ada perbedaan. ada perbedaan. Iya. Cuma Kalau masuknya jam berapa kalau di sana kuliah? ada yang jam 7, kadang jam 7. Ada jam 7. Kalau ada hari yang memang hari yang sangat padat kan. Kalau harinya hari padat jam 7 udah mulai. Iya jam 7 tapi cuaca gimana? Kayak kemarin waktu di Turki Ya. jam 7 itu masih Masih berkabut. Berkabut. masih sholat subuh. Wah, Hah? Malah jam 8 masih di masjid orang. di Turki ya? Jam 7 sholat subuh. Masih sholat subuh dan Masih kabut. masih kayak di Indonesia kalau jam Gelap ya, masih gelap gitu ya. masih gelap. Artinya memang fajar belum nampak ya. Nampak. Berarti kalau puasa bisa makan sampai jam 7. Iya, jadi habis ada saya nggak tahu sih panjang atau pendek. Tapi Ya. panjang sih sebenarnya. Berarti sempat dapat Ramadan di sana ya karena jarang balik tuh. 5 kali. 5 kali.
5 kali. Saya pulang selama hampir 5 tahun. Pulang cuma sekali. 2019 Iya, iya. tahun 2. Ramadan di Indonesia itu. Tidak. Oh. Kalau Di Sudan? Di Sudan. Sudah. 5 kali Ramadan di Sudan. Apa namanya? Wah, nah di situ juga punya pengalaman kalau Ramadan kan. Iya. Kalau umpama di sini kan Indonesia kan Ramadan kan buka bersama di masjid. Buka bersama. Iya, iya. Cuman yang saya takut dengan orang-orang Sudan itu kalau Ramadan itu orang-orang tuh berlomba-lomba bagi-bagi makanan di pinggir jalan. Iya. Ada juga yang bahkan hampar karpet seperti itu baru Dihidangkan untuk orang-orang yang lewat. Iya. Bahkan ada yang disebut sebagai begal Ramadan. Iya. Begal Ramadan itu orang yang siapkan makanan, semua mobil yang lewat itu Dia hadang. dihadang dikasih makanan untuk iftar. Bagi-bagi takjil lah istilahnya kita kalau di itu. Indonesia kan. Misalnya disebut begal Ramadan orang Indonesia bilang. Iya, iya, iya. Lebih sadis istilah-istilahnya. Tapi kalau di Indonesia begal ini Konotasinya buruk. ekstrim, Iya, iya. Kriminal. Iya. Tapi kalau penetapan Ramadan, Nah, kalau Gimana di sana? Penetapan Ramadan itu pasti pakai apa namanya hilal. artinya serempak serempak. di sana. Serempak yang. Anda ada yang beda Tidak ada, berarti. tidak. Karena memang dasarnya itu yang ada hadisnya itu ru'yatul hilal. Yang menggunakan berarti dia menggunakan mazhab atau Pemerintah kalau kita di sini. Nah, yang di mana-mana istilahnya di sana daerah mereka itu ru'yatul hilal. Kalau Indonesia kan ada 2 kadang-kadang. Iya. Ada yang pakai hisab, ada yang pakai ru'yah. Iya. Tapi kalau di sana mayoritas mereka menggunakan itu ru'yah. karena landasan mazhab atau Ah. maksudnya negaranya memang bermazhab atau Iya, gimana itu? Bermazhab ya kalau negara di Kalau sana. yang saya pahami memang yang jelas hadisnya itu melihat sebagai ru'yah. Enggak, maksud saya kan Negara ini bermazhab? Indonesia itu negara yang tidak bermazhab. Ah. Maksudnya tidak ada mazhab khusus yang dinisbatkan Yang diikuti. Di Indonesia ini, Indonesia. jangankan mazhab agama saja ndak ada yang di ini. Agama mayoritas Islam, tapi agama resmi negara itu setahu saya ndak ada yang Itu diakui. maksudnya di Karena bukan negara agama ini negara Kalau demokrasi. di Sudan, itu apa namanya mazhab secara umum istilahnya yang mayoritas dipakai itu mazhab Maliki. 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 Kalau kita Syafi'i kan Nah, mayoritas dipakai tapi bukan mazhabnya mazhab Ya, Syafi'i. kan yang ini kayak yang saya tahu itu kan kayak Malaysia, itu kan agama resmi negara Islam. Islam. Kemudian mazhabnya Syafi'i. Nah itu memang karena mereka menganut itu tergambar dalam kebijakan-kebijakan keagamaan Iya, iya. itu maksudnya. kalau di sana Kalau di sana enggak ya, tetap melalui semacam Kementerian Agama juga penetapannya. ya ada namanya Majma' Fikih Islami kan. Iya, Istilahnya dia mempunyai dewan fatwa seperti MUI seperti itu. Iya, kan. iya, betul, Semua betul. informasi masalah apa namanya keagamaan itu istilahnya hilal, Hilal. kapan datangnya Ramadan, kapan belinya, kapan Lebaran, itu semuanya dari Majma' Fikih Islami. Iya. Dan masyarakat Dan masyarakat semua sepakat. Oh, mengikuti Istilahnya ya satu kata, satu bahasa kalau masalah ini kan. Samina wa ata'na. Samina wa ata'na. Berarti ormas-ormas di sana enggak ada. Istilahnya di dalam mereka kan istilahnya orang-orang Sudan ini orang-orang yang terkenal dengan masih agamanya itu masih istilahnya masih sangat antusias dengan agama kan. Oh. Jadi kan di dalam hadis kan dikatakan itu deba itu berpuasa bersama-sama, tidak ada yang pisah-pisah kan. Kemudian dan itu yang dilaksanakan orang-orang sana. Oh, Semuanya puasa serentak. serentak deh. Tapi kalau ormas ada enggak di sana ormas? Ormas ada, Ada ya, ormas keagamaan. ormas ada. Ada ya. Cuman rata-rata ikut pemerintah semua. Kalau masalah apa namanya tergantung kondisi. Oh gitu. Kalau umpama masalah ru'yatul hilal ini apa namanya ikut pemerintah. Istilahnya kan semua semua pemahaman itu memiliki jalan gitu kan. Betul, betul, betul. Iya, iya. Istilahnya mungkin ada sesuatu yang bersama kayak hilal ini bersama-sama. Cuman kalau yang lain itu kan itu kembali ke pemahaman masing-masing. Mungkin kalau Kayak misalnya kayak soal fikih kayak lah. fikih-fikih ibadah gitu kan. Ada yang sholat seperti ini, ada yang sholat begini doang sholatnya, Iya, tidak bersedekah ada. Karena memang mazhab Maliki itu sebagian orang tidak tahu apakah mazhabnya. Cuman orang-orang yang di sana itu orang Afrika yang saya lihat itu biasanya sholat tidak bersedekah. Orang asli sana Orang maksudnya. di sana. Lurus doang kayak gini tangannya. Jadi gini langsung Allah turun. Akbar, ya. Atau enggak gini juga? Begini Allah Akbar gitu. Langsung turun ya. Oh, Itu masalah seperti itu kan kembali ke pemahaman orang kan. betul, betul. Soal Iya, iya. fadilahnya ya. kembali ke soal negara memiliki mazhab. Ah. Tapi Sudan ini saya tertarik mau tahu populasinya besar enggak sih sana Sudan? Populasi jiwa. Iya. Kurang tahu ya. Istilahnya sempat lupa orang-orangnya berapa banyak gitu kan. Ada 10 juta. Mungkin lebih. Mungkin ada ya lebih ya. Tapi mayoritas muslim atau ada non juga? Mayoritas
Muslim. Sudan itu Kan negaranya di bawah Indonesia. Hmm? Luasnya. Oh luasnya. Iya, luas. Sudan itu salah satu negara terbesar di Afrika setelah Afrika. Aljazair. Aljazair. Aljazair gede. Kalau tidak salah ya kan. Cuma Mm-mm. sekarang Daerahnya iya, cuma sekarang Geografinya. itu gara-gara pisah dengan Sudan Selatan, jadi agak mengecil sedikit. Jadi Sudan Selatan kayak Timor Leste sekarang. Timor Leste ya, seperti itu. Oh iya iya. Istilahnya minta memisahkan diri merdeka istilahnya. Iya. Mekar. 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 Pemekaran mereka ternyata Pemekaran. memisahkan diri. Iya iya iya, betul betul. Motor sendiri. Mekar sendiri. Negara sendiri. Tapi non ada, cuman minoritas sekali ya. Minoritas. Mungkin 90-10% atau tidak sampai 10%. Kalau muslim Kecil. itu sekitar 90%. 90% ya. Sekitar Besar ya. 90%. Sama di Indonesia. Kalau Indonesia kan sekarang 80. 80-an ya, 80-an kalau Indonesia. 15%-nya itu kan nol. Nol. Dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Bagi sama agama-agama lain ya. Iya. Yang sama yang sama yang tidak beragama ya. Iya. Sudah masuk semua di sana. Sudah masuk satu rumpun. Iya ya. Apalagi mau ditanyakan yang di obrol-obrol ini? Ya soal bahasa. Apa di kalau bahasa itu? Ini menarik. Konsennya kalau di sana belajar bahasa dan sastra Arab itu apa itu? Apakah sama dengan di Indonesia atau? Kalau umpama di sana itu kalau yang apa kan jurusan bahasa dan sastra. Bahasa dan sastra. Yang dipelajari ya yang berkaitan dengan bahasa itu. Yang 12 cabang kan bahasa Arab itu memiliki 12 cabang. Mm-mm. Di antaranya balago. Ada lagu-lagunya itu. Coba lagu-lagunya dulu. Lupa. Iya. Ada Ada kan lagu-lagunya. kalau retorika, balago. Apa? Maani, bayan. Bayan. Apa namanya? Naus. Iya, iya. Ziat. Nah, apa itu? Itu syair. Syairnya Tarik bin Iya. Ziat. Iya. Iya. Ada lagu-lagunya tuh untuk anak-anak ya, Iya. sama untuk yang ke Kan kanak-kanak. itu kan tergantung apa namanya nazam istilahnya orang-orang kan. Iya. Syair. Syair. Seperti itu kalau umpamanya itu belajar itu di kuliah apa namanya kita berkutat di situ dunia bahasa kan. Iya. Retorika, fonim, linguistik yang seperti itu. Nah, saya teringat. Jangan nanya jurnalistik, tahu kan? Ya lanjut aja. Ini kan ini semacam sering jadi ditanyakan sama orang Indonesia yang belajar bahasa Arab di Indonesia. Ya. Antum kan sudah rasa di Albir. Begitu antum belajar di Albir, antum kan sudah tahu Ya. seluruhnya kan, maksudnya tahu bagaimana. Dasar-dasarnya. Iya, tahu dasar-dasar lah. Itu layak gak sih? Kalau umpama di Albir ya, Nah, kalau di Albir itu bahasanya itu untuk pemula memang pas. pasti. Cuman untuk istilahnya itu kalau di dalam kitab itu Advance. masih dalam ajurumiyah, kita pada ajurumiyah. Itu pembahasannya yang di ma'had yang kita dapat itu yang untuk nahwu. Itu setara dengan yang ada dalam al-ajurumiyah. Mungkin kalau kita mengupgrade lagi bahasanya sampai contohnya lagi di kitab Mutammim al-Ajurumiyah. Kemudian kalau kan di sana kan pendidikan bahasa itu kan kalau umpama di dalam kuliah kita pakai namanya muzakirah kan. Itu semuanya apa namanya materi itu diambil dari beberapa buku. Oh, artinya enggak Banyak referensi tidak Oh iya iya. Sendiri ya? Enggak pakai kitab langsung ya, cuman diracik gitu di. diracik kemudian dijadikan satu dibuat kurikulum. Iya iya. Iya. Nah, akan tetapi saya biasanya kalau saya kan sering talaki bahasa begitu, belajar di luar kuliah. Berarti tanggung jawabnya antum ini talaki. Talakin kita. Terus. Saya Kalau belajar kitab klasik itu kita kalau orang-orang Arab untuk pemula kan kita mulai dari kitab al-Ajurumiyah, kemudian naik lagi Mutammim al-Ajurumiyah, kemudian bisa kita ngambil juga orang-orang belajar itu Kofrawi, kitab Kofrawi sarahnya Ajurumiyah juga, terus keturunan nada. Keturunan ada. Keturunan Masih nada Ajurumiyah itu. itu sudah keturunan nada itu sudah level high gitu ya. masih pertengahan. Pertengahan. Oh. sebelum Alfiah. Habis itu naik Alfiah, Alfiah. Jangan belajar Alfiah dulu ya, Pak. Al-Jurmiyah dulu. Dia enggak kapok duluan ya. Dan itu kan Masih masalahnya kabok. kalau sangat berbeda kan di dalam bahasa itu juga mempunyai mazhab. Oh iya. Mazhab Basra, mazhab Kufa, yang seperti itu kan. Di Bisa dalam ada juga lahjah, Lahjah. ada Hijaziyin, Tamimiyin, Thai, gitu kan. Nah, pengalamannya antum sudah Iya. belajar. Saya mau konfirmasi. Iya. Saya sebenarnya sudah berapa kali tanyakan ke teman-teman. Layak nggak sih saya pakai Apa itu? bahasa yang kita Layak. Layak. Sebenarnya layak. Kalau sekali ya. Komunikasi itu kan intinya saling memahami. ya. Kalau kode-kode saja.
Layak dari untuk pemula loh ya. Pemula. Iya. Oh, saya layak dijadikan komunikasi Bahasa dengan internasional gitu. orang- Artinya dengan orang. Nah, Iya. dengan syekh misalnya, dengan layak ya. Layak sekali lah. Layak. Karena istilahnya kan memang kalau di Alger kan idat dulu Idat persiapan dulu, bahasa bukan persiapan. kita untuk konsentrasi di situ. Oh, betul. Belum sampai dalam tahap konsentrasi itu masih persiapan mahat idat kan. Mm-mm. ya betul. Jadi istilahnya itu pembuka untuk bagaimana kita membuka pintu untuk bisa terjerumus ke dalam konsentrasi mana ya. Iya, Kan? iya. Iya, istilahnya bagus juga itu. Istilahnya Tersesat. iya terjerumus kan. Contohnya istilahnya kan kurikulum itu kan dari Saudi juga kan orang-orang Saudi kan. Iya. Kalau kita mendalami di situ itu sudah bisa membuka Sebenarnya cakrawala bahasa. Sebenarnya buku-buku yang kita pelajari juga kan hasil racikan. Iya racikan ya. Ya, Racikan. sampai jadi kurikulum dan yang kita pelajari Iya, itu sebagai silsilah Iya silsilah. logo li ghairi natiqina biha. Iya. Masya Allah. Itu dia teringat sekali kan. Jadi masih ingat. Ya kan silsilah yang kita pelajari dari tamhid sampai mustarab itu kan silsilah logo Arabia. Arabia li ghairi natiqina biha. Apa artinya? Maksudnya. Logo apa namanya? Gue dinati kina juga. Untuk apa negara yang tidak berbahasa Arab. Oh, Masya Allah. Biasa berat ya. Biasa, masih ingat, masih Kayaknya ingat. mungkas kemarin. Mumtaz langsung saat tamhid. Iya, itu yang saya ingat itu dari dosen. Kalau ada di Tamhidi tidak lulus, bukan manusia katanya karena saking gampangnya ini Tamhidi. Kalau dia tidak lulus artinya bukan manusia katanya. Berarti dia normal. Normal Manusia Musa. sekali kan kita ini. Saya juga muntas. Masya Allah. Tamhidi ya. Tamhid. Saya terakhir apa? Jahit Kelas sama saya. Rinal ada di sempat duduk. Di Mustafa Salis. Di Mustafa Salis, tapi di Satu pelampung juga, satu pelampung enggak. Lampung. Tapi di sebelumnya kita beda Beda kelas. anak Mustafa. Ya. Iya, iya. Tapi intinya senior semua. Saya tertarik nanya soal budaya belajar orang di sana. Ya. Mungkin kayak membaca, budaya belajar, budaya diskusi ini di luar kelas. Ya. Kalau tadi kan mungkin yang sudah sempat kita diskusikan itu yang di dalam kelas dengan dosen, tapi kalau misalnya kayak di luar gitu, budaya literasi mahasiswa di sana gimana? Apakah sama di Indonesia? Terus terang kalau umpama budaya literasi, istilahnya literasi kayak tulis menulis, seperti itu kan, membaca, diskusi. Iya. Nah, di sini di Sudan itu terbagi dua kalau yang saya lihat. Ada yang memang orang kita itu Orang Indonesia maksudnya? talaki doang, ada yang istilahnya belajar itu ada yang fokus ke talaki kan. Talaki. Ada juga yang talaki sambil Elaborasi. meluangkan waktu untuk karya-karya ilmiah. Karya-karya ilmiah. Sepertinya itu dia ada majalah istilahnya Majalah. gitu kan, terus apa namanya? Mengadakan diskusi. Dan itu diantara kekurangan juga yang saya lihat mahasiswa di teman-teman saya. Bukan semua, Bukan sebagian. semua ya, betul. Itu di sana banyak yang apa namanya? Fokus belajar di kiri kanan, cuman di dunia diskusi di istilahnya Dialektika gitu ya. Skill-skill itunya, itu ya. kurang. Istilahnya kan istilahnya bagaimana ya? Mengambil itu seni tersendiri dan menyampaikan juga Seni seni tersendiri. tersendiri ya kan. Iya, iya. Betul. Dan istilahnya apa namanya? Dialektikanya itu juga seni tersendiri ya kan. Betul. Kebanyakan saya lihat itu apa namanya? Seni mengambil itu banyak yang miliki, cuman seni untuk berdialog dan memberi itu masih kurang. Tidak semua loh. Iya. Berarti jarang ada workshop. ya jarang. Terkadang ada diadakan PBI kan, cuman ya begitu. Orang yang mau ikut. Kalau kalau di kita Ya. punya workshop dan pelatihan itu kan jadi sudah semacam rangkaian yang sudah tidak bisa dipisahkan dengan dunia kampus. Iya, kan? dunia kampus benar. Misalnya HMJ. Ya. Nah, ada nggak HMJ di sana? HMJ istilahnya Jamiatul apa? himpunan mahasiswa jurusan kan. Iya, iya. Kalau umpama himpunan mahasiswa jurusan, setiap fakultas mungkin ada, semua jurusan kan. Berarti Cuma BEM selama gitu ya? saya kuliah itu saya tidak paham ada enggak atau tidak ini. Oh, karena Maksudnya mungkin tidak tidak nampak gitu ya? Tidak nampak, tidak aktif yang dalam kelas. Karena mungkin bisa jadi apa namanya penunjang akreditasi kampus tidak melalui itu ya. Kalau kita di Indonesia kan yang gitu. paling dipupuk juga sebenarnya soal leadership. 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 Iya.
leadership itu kemungkinan kita dapat ketika di persatuan Persatuan. pelajar atau ikatan mahasiswa kan, Tapi itu kan terbatas untuk terbatas semua orang, kan? untuk hanya lingkungan Indonesia. Bukan hanya lingkungan Indonesia, hanya orang-orang tertentu saja Ya, yang mau, yang tiba-tiba terlibat gitu, yang tiba-tiba mendapat terlibat, ya, kesempatan. yang mendapat kesempatan. Kan kalau di HMJ kan semua jurusan diberikan wadah tersendiri Ya. untuk urus Ya, Urus jurusannya. urus jurusannya, urus rumah tangganya. Jadi orang pada ya, semangat Semangat. leadershipnya itu agak punya girah. Iya, apalagi kalau misalnya itu kan tertarik soal himpunan jurusan kan. Kalau di ini kan kalau mau kampus punya pikiran misalnya untuk membangun leader kan, bagus di HMJ kan semua negara ada kan. Jadi Ya. bagaimana dengan watak-watak semua negara bisa dipimpin kan. Iya betul. Jadi saya sempat kritik gitu walaupun tidak kuliah di sana, maksudnya kenapa tidak? Kenapa tidak ada ya kan? Iya gitu ya. Sampai- Supaya- saya hampir kepikiran kalau gimana ya kalau bahas ADRT sama di kita kan Hada foto, hada. Ada foto, Hada foto. ada mukhalif. Khalif. mayu nasib nih. Itu juga Iya, iya. salah satu yang disayangkan kan, di antara mungkin disayangkan sebagian orang juga kan. Istilahnya selama saya kuliah itu istilahnya HMJ, istilahnya kita kan sih lengkap. BEM, HMJ, Ada ekstra Universitas. kampus lagi. dari kampus BEMU, Iya, iya. BEM fakultas, kemudian HMJ atau Hima Prodi kan. Di sana itu saya tidak tahu juga. Mungkin saya yang tidak tahu. Berarti Cuman di di- dalam lingkungan jurusan itu hampir tidak saya dapati. Berarti memang enggak kalaupun ada mungkin Ya. enggak dilibatkan di dalam kampus ya, misalnya kayak penerimaan maba. Ya. lebih Enggak. kepada eksternal ya. Enggak tampil atau Penerimaan maba itu Bentuk panitia saja. panitia, dan itu pun cuman sekali sebenarnya Laila Sakofia kan Usbul Quran. Kemudian di situ juga Usbul Quran ini pekan Al-Quran, dan di sini juga ada semacam workshop begitu kan, pengenalan bukan taruh. taruh Iya. pekan taruh, dan ini istilahnya begitu saja untuk seluruh mahasiswa, tidak dibagi ini HMJ ini HMJ Iya, iya. ini. Nah kesimpulannya antum kultur yang kita gunakan di Indonesia ini satu kemajuan atau seperti apa? Menurut yang saya lihat Plus ya. minus ya. Makanya saya bilang tadi plus minus kan. Plus minus betul. Kalau umpama kita lihat istilahnya kita mau berbicara tentang manajemen kampus, pengembangan Soft skill. itu Iya, iya. lebih bagus di Indonesia. Heeh. Saya lebih istilahnya kan istilahnya kayak ini kan wadah untuk Wadah, betul. mengembangkan orang ini kan. Heeh. Semua rumah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan orangnya di dalam. Sedangkan di sana yang saya rasakan, masuk kuliah, belajar, pulang, beres. Ya kan? Datang. Ya, enggak ada bilang mau ada LDK gitu enggak. Ya, pulang kalau ndak pergi laki ya Kamar. di kamar. Ya. Kalau kajian umum gitu kan ada Ya, kajian ya secara kampus. Oh, terkadang ada ya. Tablik akbar, Tapi kabar yang seperti itu Ada ya? muhadharah kan. muhadharah amma. Kayak kuliah tamu lah gitu juga ya. Iya kan. An-nadwah. Iya. Itu orang-orang dari luar kan. Ya. Tapi panitianya dari mana? Panitianya orang-orang Memang pihak kampus langsung Iya, atau biasa. dari mahasiswa diambil? biasa pihak kampus yang berkolaborasi dengan sebagian mahasiswa Iya. yang dipilih kan. Tapi tidak resmi dalam bentuk kepanitiaannya. Resmi, cuman biasanya kalau kuliah-kuliah umum itu langsung pihak kampus yang adain, cuman terkadang itu tidak dilibatkan mahasiswa. Oh. Langsung aja, Langsung langsung Juga. muhadharah amma, fadilatul syekh maju. Ya kan? Wais. Berarti Ya. apa namanya ada sedikit kalau menurut saya Iya. ada sedikit plusnya lah di kita kan. Ya, Keterlibatan mahasiswa. Ya, untuk- soal itu pelibatannya soft Manajemen, skill manajemen. Keterlibatan itu kan membuka cakrawala Ya. mahasiswa itu sendiri soal melihat melihat. oh ini mesti diatur ini Ya, mesti betul. ini ada semacam tanggung jawab. Ya, wilayah Ya, gitu. pendidikan itunya tadi leadershipnya itu. Leadership. Ah. Kalau kan katanya yang paling menjadi tantangan terberat juga ini di masa depan adalah soal leadership. Ya, Jadi kita memimpin, bagaimana memimpin orang, bagaimana menggerakkan orang itu kan jadi tidak Itu di semua orang. manajemen kan. Kalau ada skill skill public speaking, ya, ini juga skill leadership ini ya, sama-sama pentingnya. ya. Nah, tidak bisa di Kayak hak dan Iya. wajib hak kewajiban begitu ya. kan Hak dan konsep hak. Tidak bisa terpisahkan. Iya, seperti ayam dan telur tak lalu di mana duluan ini? Ayam jantan tidak bertelur. Karena di dua sisi mata koi di itu yang Iya. istimewa gitu. Iya, iya, iya.
Garuda dan 500. Kita di penciptaan kita itu kan salah satu Ya. tujuannya kan kekhalifahan. Iya betul. Nah, itu saya pelajari. Oh, memang leadership juga Leadership bagian. sangat bagian dari ini kan. Iya, iya. Yang sangat ya begitu. Saya mau tanya soal tadi sudah sempat sebenarnya tanyakan. Tadi kan sudah sempat disebutkan bahwa orang-orang Sudan itu ramah. Ramah ya. Kalau karakter-karakter yang bisa kita katakan yang mulia itu selain dari ramah apa? Orang-orang Sudan ini Ya, benar. pemberani enggak orang-orang Sudan? Woi, pemberani. Pemberani. Orang Sudan dikenal sebagai orang-orang yang berani kan. Ya, ya. Syaja'ah minal karam. Iya, Kemudian iya. merupakan bagian dari kemuliaan. Kemuliaan mereka ya. Iya betul. Misalnya orang-orang Sudan itu yang berani. Bang. Sirina Pace itu di sana ya. Sirina Pace. Prinsip begitu banget. Iya, iya. Nah, kita ada kesamaan dengan Sudan. Orang-orang Sudan itu kalau masalah keramahan ramah banget. Ramah banget. Istilahnya tapi marah banget. Oh, iya. Tapi enggak baperan orangnya. Orang alhamdulillah selama saya di Sudan ya, Iya. mayoritas orang-orang Afrika Ah, ah. itu contohnya baku pukul, bang, baku hina. Tapi Nanti setelah setelah itu 1 Oh, jam, lebih. 2 jam kemudian oke, baik, tamam, kuis, masya Allah, oke, baku pukul-pukulan lagi. Iya. Ya kan, Ya. sesuatu yang tidak saya lihat itu dendamnya mereka itu seolah tidak ada. Iya, iya. Istilahnya Artinya beda, Langsung pudar ya langsung pudar. Seketika itu saja ya. Tidak. Habis baku pukul habis ini cuman ada yang datang contohnya bertengkar. Mm-mm. Baik itu baku bacot atau baku pukul kan. Iya, iya. Nanti ketemu lagi itu kalau sudah ujungnya ketawa lagi, salaman lagi, kayak tidak ada masalah. Wah. Berarti itu yang susah ya. Dan itu memang istilahnya lapang dadanya mereka itu besar. Besar, ya. Itu yang susah kita di Indo. Dan kita di sini, boy. Masalah hari ini 1 bulan ke depan masih berjalan masih. Ada 7 turunan. Jangan kan baru-baru ini tahun lalu di kampung saya, desa saya, Ya. itu katanya dendam 10 tahun. Wah. Sampai ini kepalanya sekarang kan masih hidup, tapi ini apa namanya? Tengkoraknya. Tengkorak kepala sudah tidak ada. Baik. Artinya terbentur sedikit, meninggal. Dan itu sudah 2 kejadian di kampung. Katanya dendam 10 tahun. Karena 10 tahun yang lalu itu Ada kejadian yang sama. adiknya dia dibunuh, Iya. saudaranya. Akhirnya dia balas. Ya. Nah, itu sampai sekarang kan udah bisa beraktivitas. Ramah tapi Ya, drama, tapi di sisi lain kalau ada Ada konflik gitu. dendamnya Lama itu, juga. Salah-salah sambak itu. bahkan kami yang biasa dititip itu dendam gitu. Iya. Dititip. Iya memang istilahnya dikasih turun ke Iya, suruh dilamparaskan ke anu ke begini. itu salah satu yang istilahnya perlu dicontoh dari mereka kan. Oh, iya. Kemudian istilahnya ada namanya mujamalah di antara mereka. Mujamalah itu basa-basi. Basa-basi. Basa-basi kalau ketemu kan kita, bagaimana kabar? Kalau dia oke, tamin, kuisin, mia, oke, akbar, begitu istilahnya. Istilahnya basa-basinya itu banyak banget kan. Supaya istiqbalul har begitu kan. Iya. Supaya orang istilahnya makanya orang-orang kalau kita ketemu dengan orang-orang Sudan itu walaupun kita punya marah begitu, cuman kalau sudah disambut begini, bagaimana kabar gini-gini seolah-olah reda sendiri kan. Iya, iya. Istilahnya Kan ini kita mau bicara ini mereka bicara terus. Iya. Ini soal komunikasi nih. Iya, itu betul. itu berbicara tentang apa psikologi kan. Pendekatan orang-orang sana alhamdulillah lumayan bagus. Dan itu sejalan dengan resolusi 2023. Ya. Bang Rinal ya, menata hati. Menata Cocok hati, kita ke cocok. Sudan ini menata hati gitu. Iya, iya, iya. Berarti orang soal komunikasi sana relatif merata gitu Merasa semua ya. Istilahnya mereka alhamdulillah komunikasi mereka itu terjalan dengan baik kan. Mudah membangun chemistry. Mudah membangun orang-orang dan memang saya lihat itu saya pelajari selama kurang lebih 5 tahun di sana. Iya. Orang-orang Sudan itu orang-orang khususnya apa? Pada umumnya orang-orang Afrika membangun komunikasi pada orang itu gampang. Iya. Karena mereka istilahnya seolah-olah gengsinya itu kayak tidak terlalu ada gitu. Ketemu orang bagaimana kabar sehat gini-gini kan. Enggak. Mereka yang lebih Enggak, interaktif di. Mereka yang lebih memulai percakapan. Iya. Apalagi kita lihat orang-orang asing mereka yang memulai. Bagaimana? Mereka itu seolah-olah kayak berdosa kalau dia itu tidak bicara sama kita. Tidak memandang kau ini Tidak, orang Indonesia, tidak. orang ini. Tidak. Beda kayak kita sebagian daerah itu ya. Kita istilahnya Justru pendatang yang banyak bertanya. kalau di sana masya Allah bahkan orang-orang di Indonesia kan kalau mereka itu punya makanan dibagi Fatul mana walaupun kita lihat makan gini kan dia makan gini makan sepiring kita lihat Fatul mana silakan gabung di mana pun di Iya. jalanan apa namanya Fatul mana maksudnya gabung sama kami makan kalau Iya. kita gabung betul di mereka Tidak basa-basi ya. tidak basa-basi bagusnya orang-orang sana istilahnya Iya, iya. tasamuhnya lapang dadanya besar Ramah gitu ya. Ramah. Jujur. Kalau jujur ini saya kurang Oh, iya. saya istilahnya kurang terlalu gimana ya istilahnya. Oh iya. Terkadang apa namanya? Kurang percaya. Terkadang saya kurang percaya juga. Istilahnya jenisnya memang jujur. Cuman kan saya juga belum terlalu apa namanya
mendalami gimana kejujuran kan Mm-mm. yang istilahnya Ini kadang salah satu kejujurannya sih kalau kita datang, dia panggil, kita datang dan dia betul jamu. iya pasti Berarti sudah jujur. dia jamu kalau umpama kita datang ke rumahnya atau gimana pasti dia Kalau jamu. kita di Indo kadang apa namanya, Hmm. hanya sekedar basa-basi. Iya. Bilang singgah ki. Ya singgah, tapi Pas singgah bilang singgah betul li. Mati ya. Mati ini dalam makanan. Itu bagian daripada basa-basi yang tidak jujur. Iya. Cuman kalau di sana dia bilang, ayo silakan sini. Iya orang-orang Arab ya. Kalau istilahnya kalau kita bertamu ke rumah dia atau singgah itu pasti dimuliakan banget. Itu sih. Ikromut duyuf. Istilahnya salah satu kemuliaan mereka itu sangat menghormati tamu. Apa ya, yang terus terang kalau apalagi Mas Ayah kan. Mm-mm. Mas Ayah itu kalau kita bersilaturahmi istilahnya tempat kita belajar. Kalau kita datang ke rumahnya bersilaturahmi, mereka itu yang tuangkan air dia. Kalau cuci tangan dia yang siramkan air, cuci tangan dia. Saya dapat juga itu Iya. waktu kemarin ke Ke Turki. Sisi yang di sana yang saya pernah itu. Dia yang buatkan teh Iya. Dia siswanya. Iya. Tamunya juga ya. Dia yang buat, dia sendiri yang Beda kayak kita yang antar buah, antar. Kita yang dia tabe. Jadi dia memang katanya apa namanya apa istilahnya, Memuliakan itu ya, memuliakan tamu. terus juga supaya tidak kayak balas jasa begitu. Tidak, ya, betul. Nah, tidak ada itu Tidak yang ada mereka. jadi murni ikhlas. murni ikhlas, dan itu salah satu bentuk atau mungkin cara sehingga muridnya itu betul-betul sayang begitu, tidak ada memang tidak ada sekat gitu. Artinya memang tidak ada semacam tuntutan untuk membalas. Beda Iya, kalau tidak kayak ada. kita di sini Iya. bawa makanan, bawa buah kan. Kalau dosennya misalnya Iya. perasa pasti bertanya, kasihan ini kalau saya tidak balas, paling tidak nilainya atau apanya tuh. Terus terang saya punya urus skripsi kan. Mm-mm. Saya kan dekat sama dosen istilahnya kalau sering bertanya di kelas Mudah akrab ya kan. Iya. Istilahnya kan istilahnya orang kenal ini ganas banget. Cuman anak akrab dengan dosen-dosen tersebut. Saya pergi buat skripsi itu ada revisi kan. Mm-mm. Dibilang ini buat teh. Padahal buat teh kan dibuat teh. Dibuatin kita. Mm. Kalau apalagi masyayikh kan istilahnya apalagi di dunia talaki kan. Di dunia talaki itu yang menyiapkan buku untuk dipelajari itu masyayikh. Maksudnya dibagikan. Dibagikan buku. Contohnya hari ini kita belajar contohnya laki tapi ini. Mm-mm. Nah, dia yang siapkan kitab itu, dia yang sediakan tarhil itu bis untuk dari asrama menuju ke tempat belajar itu. Dia yang sediakan. Itu yang kan kebetulan kemarin waktu saya Iya. ketemu sama orang Suriah, Ya. saya dapat insight itu, jadi Nah, saya betul-betul kenapa ya. jarang sekali ditemukan di Ya, Indo. betul. Nah, Makanya di sana itu kalau kita belajar adab, kita istilahnya bisa mendapat adab kerendahan hati Dari seorang guru dari ya. seorang guru. Memang apa ya? Orang-orang memang guru itu sangat menentukan dalam membimbing akhlak ya kan. Iya. Contohnya yang saya bilang tadi, kalau umpama contohnya kita datang belajar kita disuguhkan seperti itu, disediakan kendaraan, kemudian disediakan terkadang makanan juga dikasih. Kalau tempat saya itu disediakan makan malam, terus disediakan buku yang dipelajari dikasih. Istilahnya dalam hati kita apalagi yang apalagi yang kurang. yang membuat kita benci sama guru ini gitu kan. Atau mungkin kenapa ndak mau lagi belajar? Apalagi Iya, kendalanya? apalagi kendala. Kendaraannya ada, bukunya ada, itu yang makan saya ada. lihat tuh, Hmm. kan setiap pagi itu ada zikir pagi. Nah, Jadi sebelum zikir itu mereka minum teh dulu. ya, Jadi betul-betul kayak, jadi saya tanya sama Ya. dosennya, saya kenapa dikasih begini? Saya kan, saya kenapa? Bilang, itu kebiasaan kami. Ya. Itu sudah tidak bisa itu, Ya. itu memang sudah. Kayak budaya dan Iya, jadi sudah kebiasaan. Cara daging. Kan orang Suriah, Iya, orang Suriah. betul. Saya bilang, kenapa dikasih begitu muridnya? Saya bilang, Minum "Di teh Indonesia- sama pisang goreng. Iya, minum teh sama kurma. Kurma, Jadi dikasih, oh. jadi bahkan itu saya lihat dia yang kasih ini. Ya. Amin. Ya. Nah, baru sudah itu baru zikir pagi. Ya, Masya Allah. Kasih Itu satu hangat-hangat dulu perut toh. Jadi sesuatu yang tidak dapat kita Ya. lihat di Indonesia. Dan itu memang keikhlasan ya, makanya mereka itu istilahnya kalau saya lihat ya berkah di situ saya lihat keberkahan ilmu kan. Orang-orang belajar dengan rendah hati, bahkan mungkin kalau di Indonesia kalau umpama dosen itu memang harus datangnya mewah gitu kan, Iya. pakai mobil yang bagus. Di sana dosen datang jalan kaki. Dosen saya itu terkadang itu maaf ya saya terlambat katanya rumah saya di sana, dia datangnya pakai apa, angkot mau sholat
Jadi mereka itu terkadang kita pernah itu hari saya dari kampus 1 ke kampus 2. Habis saya belajar bahasa Inggris, di dalam angkot ini sama saya dosen bahasa Inggris. Jadi mereka itu istilahnya walaupun mereka itu bergelar tinggi apa semua itu, istilahnya mereka itu rendah hatinya, masya Allah. Tetap berbaur ya. Berbaur sama contohnya mahasiswa iya. Jadi memang saya belajar itu Tanpa itu sekat ya. Istilahnya makanya dari situ susah kita untuk menolak gitu kan. Apa yang disampaikan itu susah untuk kita tolak karena memang akhlaknya yang mencerminkan kebenaran kan. Secara psikologi memang memikat hati. Memikat hati. Iya betul. Dalam hati kita apa lagi yang membuat saya menolak gitu loh. Beda kalau di Indonesia kan, kalau kita hidup mahasiswa depan kampus karena kebijakannya. Yang sekarang juga jadi pembeda sekali itu kalau misalnya soal fashion. Fashion ya. Jadi kalau dosen itu pakai jas rapi sekali. Itu kita sebagai mungkin ada mahasiswa dari kampung itu yang kodong yang mungkin pakai celana atau sendal jepit itu sudah memang mau ketemu di sini. Sudah minder. Bahkan disapa mungkin mustahil. Mungkin dosennya malah yang harus menunggu sapaan. Iya betul. Nah, itu kan sudah jadi. Kalau mau ditabik-tabik ya. Kalau di sana enggak ya? Maksudnya Kalau di sederhana pakaian. Oh, kalau di sana istilahnya yang penting masuk rapi gitu kan. Rapi ya. Rapi. Kemudian dosennya itu kalau kita lagi kumpul-kumpul, assalamualaikum, kaikum, teman. Apa kabar kalian katanya kan? Iya. Bagaimana kabar kalian? Mereka yang duluan menyapa gitu kan? Tamam. Lam nakul sadana. Lam nakul, Syekh. Masya Allah, lam nakul Syekh. Jualan. Iya, Bang. Iya. Dan biasa mereka yang lebih duluan datang di dalam kelas daripada ini kan Mahasiswanya. mahasiswanya. Begitupun yang saya dapatkan di dunia talaki seperti itu, lebih rendah hatinya, lebih ada lagi. Contohnya ini Syekh nih kan, mengajar kitab seperti ini. Nanti kalau waktu wudu dia itu keluar wudu sama kita, bercerita kayak orang biasa sama kita, bahkan kadang-kadang makan bareng kita gitu kan. Kayak seolah-olah tidak ada yang membedakan dia itu orang pintar dan ini murid, tidak ada. Kayak tidak ada sekat nih. Tidak ada sekat, jadi ilmunya itu gampang diterima gitu kan. Tapi karismanya tetap Karena ada ya. tetap ada. Walaupun mereka berbaur dengan orang-orang biasa, tetap dia itu bahkan di situ dilihat bahwasanya dia itu orang ini berakhlak gitu kan. Iya. Dia tidak mengurangi sama sekali karakter dia kan, tidak mengurangi sama sekali martabat dia. Tidak memudarkan moralnya Iya, sosok guru gitu. Tidak. Itu kan juga jadi polemik di kita karena kadang yang kita lihat dosen itu hanya pada saat di depan. Iya. Nah, kita tidak lihat kalau dia bagaimana, kalau Iya. dia berinteraksi dengan orang. Ya nanti dilihat Iya. pada saat yang tampil saja baiknya begitu Iya. maksudnya. Pada saat di depan kelas begitu keluar kita tidak tahu kan. Iya. Tidak pernah berbaur dengan dia. Iya. Kalau di sana ada berbaur alhamdulillah. Itu sih yang bagus. Yang perlu dicontohkan akhlak. Di situlah plus minusnya ya. Plus minusnya. Di situ nilai plusnya. Iya. Iya. Di situ juga kalau kita di Indonesia minusnya. Tapi terakhir ini, Ya. apa yang tidak bisa dilupakan dari Sudan? Kalau di pertama ya keadaan kan. Unta. Keadaan Keadaan itu Saya istilahnya kira unta. perjuangan kan. perjuangan berat gitu ya. Ya istilahnya 5 tahun ini. 5 tahun. Pokoknya iya terus terang saya kuliah enak, saya rasa kuliah itu 2017 doang. Dengan 2018. Karena 2018 itu dimulai kudeta. Kudeta. Di situ mulai huru hara kiri kanan, orang demo apa semua kan. Hmm. Kampus ditutup, belajar ya tidak kondusif lagi. Hmm. 2018 sampai 19 itu huru hara kan. Naik konflik di mana? krisis politik. Iya. Ya kan di kudeta ini naik, ini di kudeta lagi, naik lagi. Habis itu 2019 corona. Hmm. Sampai saya pernah berpikir, ini selesai jika kayak ini kuliah nanti ini. Iya. Begini sekali kan. Saya nyaman kuliah itu 2017 sampai 2018 sebagian. Hmm. Mulai dari 19 sampai 2020 sampai saya tamat itu aduh. Goncang terus saya. Ini mau selesai enggak ini kuliah ini, selesai enggak ini, karena istilahnya huru haranya itu nampak banget kan. Dinamika politiknya ceritanya mempengaruhi sistem Mempengaruhi, pendidikan ya. Di mana-mana politik itu mempengaruhi sistem apa Betul. namanya? Pendidikan, Karena iya, ekonomi dan sebagainya. Ekonomi berpengaruh kan. Yang pertamanya kursnya itu saya datang di Sudan $100 itu 2.100 pon. Sampai saya tahu 2000 Berapa rupiah? 1.500. 1.500. 1.500 $100 sama dengan 2.100 pon. Pertama saya datang. Hmm. Terakhir kemarin itu inflasinya itu tinggi. Sampai $100 itu 47.000. Oh, iya. Dari 2.100 sampai 47.000. Anjir. Itu harusnya sudah kolaps itu ya. Iya, harusnya. Cuman kan ya begitulah politik Negara kan. besar juga. Iya. Iya. Tapi itu jauh sekali. Jauh sekali. Kalau Berapa kita persen lihat kan itu? Berapa kali lipat itu? berapa kali lipat, hampir 10 kali. 2.100
Jadi 47. 20. Wah. Nah itu dia, kita kalau punya uang kayak tidak punya uang. Terima kasih. Maksudnya dapat kiriman orang tua, bulannya langsung habis. Langsung habis. Karena makanan, ya tadi makanan kan. Makanan itu paling murah itu sekitar 1.000 won, sekitar 27.000 satu porsi. Itu paling murah. Satu Kalau makan nasi. Yang Itu paling murah itu paling yang murah terakhir untuk- itu, yang untuk terakhir, makan. yang terakhir ini, akhir-akhir Iya, ini. untuk terakhir ini. Dari 27.000, sekitar 27.000 Per sekali makan. per sekali makan. Bakso itu. Ya, istilahnya ayam putar. Iya. Ayam putar, nasi dengan ayam seperempat. Kan ayam dibagi 4. Bagi 4. Ayam putar. Ayam putar. Tapi mungkin besar ayamnya enggak kayak kita. Ya, kan ayam kan ayam satu besar. ekor dibagi 4. Dibagi 4. Ayam kalkun. Karena memang di sana orang itu tidak ada yang beli ayam itu di bawah 1/4. Paling rendah itu 1/4 nis dengan kamil. Tidak ada bilang Indonesia satu ayam dibagi 10, tidak ada. Paling banyak lagi Ada sayapnya, ada pahanya. Dadanya itu ada juga, dada atas, dada bawah, Iya. paha atas, paha bawah. Kalau di sini kan kita beli ayam nasi uduk begitu kan. Ayam itu potong 10 itu. 12 bahkan. Bukan biasanya. 12. Iya, 12. Kalau di sana satu ayam cuma dibagi 4. Itu ya makanan, biaya hidup mahal. Gara-gara inflasi ini yang membuat sudah ini semakin mahal. Apalagi kita orang-orang yang kan. Jadi Yang rupiah. rupiah. Tapi sebenarnya kalau uang kita rupiah itu tidak terlalu berpengaruh, cuma nanti kalau uang di sana ini yang terkadang turun-turun berpengaruh juga. Kalau sudah ditukarkan gitu ya. Iya. Nilai tukarnya berarti. Iya, Nah, iya. orang yang kasihan itu orang-orang di sana, kasihan banget. Orang lokal ya. Orang Kan lokal. tergantung beasiswa. Iya. Gimana kelancaran? Apakah ada subsidi dari Indonesia waktu? Sebenarnya kalau umpama beasiswa ini memang dari pihak kampus yang memberi 20 kuota untuk orang Indonesia ini untuk kementerian. Kementerian Agama jadi penyambung tangan yang menyampaikan beasiswa dari kampus ini. Ya kan? Nah, yang include di dalam itu uang semester, terus uang asrama, kemudian uang makan 3 kali sehari, sisanya bayar sendiri. Uang ongkos ke sana, uang visa, uang paspor, ya kan? Uang biaya hidup sehari-hari itu kita yang tanggung sendiri. Di luar dari yang tadi. Di luar, jadi yang ditanggung itu cuma uang semester, UKT, uang uang asrama, uang makan 3 kali sehari. Selain itu beli sendiri, bayar sendiri. Kemudian kan ada uang kartu setiap bulan, setiap semester itu bayar sendiri kita bayar. Kalau per semester kan pas anak masuk dulu itu 1.000, sekarang itu ya $1.000 per semester kalau kita mau bayar kan. Untuk jurusan saya pertama masuk itu $1.000 per semester, berarti 15 juta per $1.000 per tahun. Berarti dalam 15 juta. 1 tahun 2 semester berarti 7.500.000 per Iya. semester. Cuman sekarang ini Itu SPP maksudnya. iya SPP-nya untuk biaya per semester kan kalau kita mau bayar. Kalau sudah kita nih. Cuman kalau sekarang itu sudah $2.000 per tahun, 30 juta per tahun berarti 15 juta per semester. Dan uang 50%. kartunya $100 per bulan per semester. Kalau umpama biaya sekarang kan. Oke, terakhir banget ini. Nah, Motivasi untuk teman-teman yang masih belajar di kampus, khususnya teman-teman yang belajar ulum syariah mungkin. kalau kalau motivasi ya itu dia. Pertama kan sebagaimana nasihat ulama kan, pertama ketika kita memang mau belajar ilmu syar'i itu pertama itu ruang ilmu itu, tempat ilmu itu harus dibersihkan dulu. Hati. Kita harus membersihkan tempatnya ilmu itu dari 2. Yang pertama syubhat, yang kemudian syahwat. Ini yang sangat mengganggu penuntut ilmu ketika hatinya, pikirannya itu selalu terganggu dengan perkara yang syubhat, yang tidak jelas arahnya, yang membuat keraguan kan. Kemudian 2 syahwat. Begitu, wanita apakah semuanya itu harus dibuang itu sebenarnya. Itu pertama. Apalagi orang-orang penuntut ilmu syar'i ya kan. Iya. Al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Ya kan? Imam Syafi'i itu ya. Imam Syafi'i. Betul. Kemudian yang kedua adalah memang ikhlasun niyah. Kita harus menuntut ilmu itu niat ikhlas, ya kan? Bukan karena suka. Bukan karena dilihat juga suka, ya kan? Iya. Dan ikhlas itu kata ulama, ikhlas itu tidak akan sempurna kecuali dengan empat perkara. Yang pertama kita menuntut ilmu itu untuk mengangkat kebodohan dari dalam diri. Iya, Menghilangkan kebodohan dari dalam diri. Iya. Kemudian yang kedua itu berniat untuk mencerdaskan orang lain, mengangkat kebodohan dari dalam diri orang lain, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ihyaul ilm,
menghidupkan ilmu, menyebarkannya, mengajarkannya, dan kemudian yang terakhir ada al-amal bihi, mengamalkan ilmu itu. Ya kan? Jadi niat ikhlas kata ulama tidak akan sempurna kecuali dengan Empat hal tadi ya. Dan yang terakhir adalah at-tadarruj, Bertahap. bertahap. Istilahnya makanya kata penyair apa namanya? Faqaddimil ahamma fa innal ilma jam. Ya kan? Dahulukan sesuatu yang paling penting dari yang penting. Al-ilmu al-umru daifun zara au taifun alam. Sesungguhnya umur itu adalah hanya tamu. Umur itu hanya tamu dan bagaikan bunga tidur yang akan pergi, ya kan? Faqaddimil ahamma fa innal ilma jam. Mendahulukan yang lebih penting daripada yang Artinya skala penting. prioritas ya. Skala prioritas dari itu. Itu aja sebenarnya. Ya. Yang lainnya itu kan metodenya seperti apa itu orang lain, intinya ini aja. Betul. Ini. Iya. Ya. Ya, banyak sekali teman-teman sekalian insight yang kita dapat. Kayaknya ini edisi terpanjang, kita juga bingung ini nanti apa kira-kira judulnya ya. Tapi itulah mudah-mudahan banyak juga insight yang didapatkan oleh teman-teman. Paling tidak faedah-faedah sekaligus ini sebenarnya kita traveling gratis ini. Artinya tanpa kesana dapat kondisi yang real, konkret karena orang yang dari sana langsung. Beda kalau kita lihat di maps hanya zoom saja bagaimana kondisinya ini kan. Hanya geografinya yang kita lihat, tapi ini tadi kita diceritakan dengan kondisi konkret di sana, apalagi sempat disinggung soal isu-isu kekinian ya. Jadi betul-betul traveling lah. Semoga merasakan menyampaikan. Betul, karena orang yang merasakan. Tapi ada niat kembali ke sana tuh? Kalau ada rezeki. Kalau ada rezeki. Insya Allah. Iya. Insya Allah kalau Insya Allah mohon doanya lah. Ya. Insya Allah, insya Allah. Insyaallah. Insya Allah teman-teman sekalian juga kalau ada rezeki, ada umur yang panjang, Jalan-jalan minimal. Ya. Iya betul. Sampai jumpa di lain waktu. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.